Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa hari ini? Mie goreng. Mie goreng. Nasi kuning. Tahu, apa lagi? Gorengan ya. Nah, yang jelas sudah sarapan semua ya? Sudah. Baik. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Nah, untuk hari ini siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan Yusna ke depan. Nah, pada saat berdoa, saya mohon semuanya tertib, tenang, karena ini urusan kita dengan Tuhan. Baik, silakan Yusna dipimpin. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Tangan di depan dada. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Doa dimulai. Duduk istirahat, gerak. Duduk istirahat, gerak. Oke, terima kasih Yusna. Nah, sekarang Bapak akan mengecek kehadirannya hari ini. Hari ini hadir semua? Hadir. Hadir ya, karena saya lihat semua bangku terisi. Selanjutnya, nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, untuk hari ini saya mau lagu nasionalnya adalah Garuda Pancasila. Hafal semua ya? Hafal. Baik. Kita berdiri sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Kali ini lagu nasionalnya saya yang pimpin ya. Baik, 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk semangat kita hari ini. Nah, lanjut. Kita akan buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat, tidak boleh ada yang melanggar ya. Oke? Kesepakatan kelas ini untuk tertibnya pembelajaran hari ini. Nah, kesepakatan yang pertama, selama proses belajar mengajar berlangsung tidak boleh ribut. Kemudian yang kedua, selama proses belajar mengajar berlangsung tidak boleh
Tidak boleh main-main. Tidak boleh ya. Kemudian ketiga, selama proses belajar mengajar berlangsung, tidak boleh mengganggu teman pada saat sedang belajar. Tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir ada tambahan dari saya. Kalau di antara kalian ada yang mau izin keluar, angkat tangan, kemudian minta izin, lalu saya beri izin untuk keluar. Mengerti? Mengerti ya? Nah, sekarang saya mau beri kalian di awal ice breaking. Ice breakingnya ini adalah saya mau mengecek semangatnya hari ini. Sudah tahu tepuk semangat kan? Tahu. Saya jelaskan dulu ya. Kalau saya bilang tepuk semangat, jawabannya semangat. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Baik. Tepuk semangat. Semangat. Lagi tepuk semangat. Kemudian saya mau cek konsentrasi kalian. Konsentrasi. Lagi konsentrasi. Nah, sekarang saya mau mengecek konsentrasinya. Kalau saya buang pulpen ini, silakan berdiri dulu. Ketika pulpen ini saya buang, selama pulpen ini di udara, kalian harus bertepuk tangan. Paham ya? Tapi kalau sudah saya genggam, tidak boleh lagi ada yang tepuk tangan. Baik. Siap ya? Konsentrasi. Baik, siap. Belum. Oke, tepuk tangan untuk konsentrasinya. Baik. Selanjutnya saya ingin, jadi hari ini materi kita adalah mengenal iklan. Nah, materi hari ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, kemudian kegiatan ini saya akan perlihatkan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menyebutkan pengertian iklan, menjelaskan perbedaan iklan, komersil dan non-komersil, serta menyebutkan informasi yang ada dalam sebuah iklan. Nah, ini agar tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Nah, sekarang sebelum materi dimulai, Bapak mau bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Pernah. Iklan apa yang menarik perhatian kalian? Hah? Kuku Bima Energi. Oh, salah satu iklan minuman ya? Adalah yang lain selain Kuku Bima? Indomie. Apalagi? Coklatos. Nah, itu adalah jenis-jenis iklan. Nah, di antara iklan-iklan tersebut, adakah salah satu iklan yang terus kalian ingat? Ada? Mengapa? Menarik. Apa lagi? Jadi iklannya kalau menarik pasti diingat terus tuh. Nah, lanjut. Dari iklan tersebut, bagian apa yang paling menarik menurutmu? Tadi, yang kan menarik. Gambarnya mungkin? Atau nadanya? Nadanya, oke. Baik. Selanjutnya, materi kita adalah mengenal iklan. Nah, saya perlihatkan ya. Ini adalah salah satu iklan yang sampai sekarang Bapak masih ingat. Indomie. Ada yang tahu iklan ini? Tahu.
Tahu pasti semua kan? Karena pasti semua suka makan Indomie. Apa yang kalian ingat? Yang kalian ingat pasti karena ada iramanya. Indomie seleraku. Oke, jadi nah selain itu apa lagi kira-kira yang nanti dari sini? Selain nadanya tadi, lihat gambarnya menyala ya? Menyala. Kemudian nanti saya jelaskan tentang kaidah-kaidah dalam iklan. Lanjut. Nah ini, tahu iklan ini? Tahu. Kita cek ya. Kuku Bima Energi. Rosso. Iya. Ini iklan yang selalu kita ingat. Apa yang membuat kita ingat? Karena ada kata ini. Singkat tapi membekas. Lanjut. Nah, saya akan jelaskan materi kita hari ini. Yang pertama, saya akan jelaskan pengertian iklan. Iklan merupakan jenis teks yang mengkomunikasikan suatu pesan, gagasan, ataupun pikiran kepada orang lain dan cenderung bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif apa? Ajakan, betul. Jadi iklan ini bertujuan untuk mengajak orang. Ingat ya kata kuncinya, mengajak orang. Nah, iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan melalui media massa kepada halayak mengenai suatu barang atau jasa. Selain itu, iklan juga dapat diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, seperti itulah iklan. Jadi kita mengajak orang untuk menyukai barang atau jasa yang kita miliki. Nah, lanjut. Nah, sini saya akan jelaskan juga jenis-jenis iklan. Jadi iklan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah menyampaikan informasi pada masyarakat tentang suatu hal. Misalnya, iklan tentang suatu acara atau lomba. Pernah lihat iklan seperti ini? Pernah. Biasanya lomba-lomba apa yang biasa ada iklannya? 17 Agustus. Apalagi? Selain itu, acara. Pernah pergi nonton acara? Acara apa biasa? Acara musik, konser. Nah, pasti ada iklannya. Nah, itu adalah salah satu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Lanjut. Iklan yang kedua, iklan niaga atau penawaran. Nah, jenis iklan ini, niaga atau penawaran, bertujuan untuk memperkenalkan atau menawarkan dan mempromosikan suatu produk atau jasa kepada konsumen. Iklan niaga sering kita temukan di televisi, radio, koran, media sosial, dan banyak lagi. Misalnya iklan promo diskon. Nah, perempuannya ini biasa ini, diskon besar-besaran. Pernah lihat iklan diskon? Nah, diskon yang biasa berapa potongannya? 50%, 20%. Nah, itu adalah salah satu iklan niaga atau penawaran. Kita menjual sambil menawarkan sesuatu dan dengan cara memberikan diskon. Nah, lanjut. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial yang terjadi. Jenis iklan ini bersifat tidak komersial ya. Tidak komersial, tidak semua ada. Nah, dan dibuat oleh lembaga atau organisasi tertentu. Misalnya iklan tentang imbauan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Itu contohnya. Nah, iklan ini pernah kalian lihat? Pernah? Pernah. Di jalan ya? Yeah. Biasanya yang memberi iklan ini adalah iklan layanan masyarakat ini biasa kepolisian menggunakan helm.
Itu apalagi ya? Ada biasa juga iklan-iklan yang dilarang untuk tidak membuang sampah. Pernah lihat? Pernah. Nah, itu adalah salah satu iklan layanan masyarakat. Jadi, kemudian yang selanjutnya, iklan permintaan. Nah, umumnya iklan permintaan dibuat atas permintaan pribadi, instansi, atau lembaga tertentu yang ingin informasinya diketahui oleh khalayak seperti iklan lowongan kerja. Karena kalian hari ini belum kerja, nanti kalian akan dapat iklan-iklan seperti ini. Contoh iklan lowongan kerja biasanya apa yang pernah kalian lihat? Contoh ya, umpama ada perusahaan galon ingin karyawan, dibutuhkan pria berotot karena harus angkat galon ya. Di sini juga karena desa ini kan penghasil cengkeh. Nah, kalian ada yang punya pohon cengkeh di sini? Ada? Punya semua kan? Wah, banyak cengkehnya berarti. Nah, kalau cengkeh kalian membludak dan kurang tenaga, kalian bisa buat iklan permintaan. Contoh, iklan membutuhkan tenaga pemetik cengkeh, bisa. Nah, caranya nanti dibutuhkan pria, wanita juga bisa ya? Pria atau wanita untuk memetik cengkeh. Syaratnya kuat, bisa menggunakan motor karena harus naik ke gunung ya, pakai motor. Kemudian ahli di bidang pemetikan, tidak banyak mengeluh. Itu salah satu jenis iklan permintaan. Jadi nanti kalian bisa tanya orang tuanya, Pak, kita kekurangan pemetik cengkeh, bisa? Kalian langsung buat iklan, kemudian disimpan di media sosial, bisa. Lanjut, iklan media cetak. Nah, kalau kita mendengar media cetak berarti sifatnya tertulis. Nah, seperti namanya, iklan media cetak menggunakan media cetak sebagai media publikasinya. Jenis iklan ini biasanya dimuat di koran, apalagi majalah, apalagi brosur dan media cetak lainnya. Nah, iklan media cetak ini ciri-cirinya dia berada di koran. Nah, ciri-cirinya biasanya menggunakan kata yang disingkat-singkat, kayak jalan, JLN. Kenapa disingkat? Karena space dalam koran itu terbatas. Nah, lanjut, iklan media elektronik. Nah, ini yang sering pasti kalian lihat. Nah, jenis iklan ini menggunakan media elektronik sebagai media publikasinya. Misalnya, iklan yang disampaikan melalui radio. Tahu radio? Tahu. Kemudian yang berfokus pada audio, televisi, dan media sosial yang berfokus pada audio visual. Jadi ada suara dan ada gambar. Nah, kalau iklan di radio kan suaranya saja. Kalau di televisi ada audionya, ada juga visualnya atau gambarnya. Nah, contoh iklan ini yang biasa kita lihat di televisi, contohnya tadi ini. Nah, ini biasa muncul di televisi ya, di media sosial. Indomie Seleraku. apa lagi tadi? Coklatos, Mamma Mia Rasatos. Nah, itu ya, itu adalah salah satu iklan media elektronik karena disampaikan melalui media elektronik. Nah, lanjut. Konsentrasi dulu. Silakan berdiri semua. Berdiri dulu. Baik, saya mau cek lagi konsentrasinya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Video ini saya buang ya. Ke atas. Fokus. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan
tujuan iklan. Nah, tujuan iklan ini ada dua. Yang pertama adalah iklan komersial. Iklan komersial dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa sehingga penyedia produk atau jasa mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Nah, iklan komersil ini hubungannya adalah mendapatkan keuntungan. Ingat itu kata kuncinya. Tujuan iklan untuk iklan komersil ini adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dipromosikan, baik itu barang maupun jasa. Nah, iklan bukan hanya tentang barang. Tadi kan semua tentang barang ya. Ada juga jasa. Contoh jasa tadi adalah pemetik cengkeh, bisa. Jasa apa lagi? Mengecat, bisa itu. Iklan membuat iklan jasa mengecat, apa lagi? Bengkel, iya betul. Bengkel, nah ini bagus pertanyaannya, jawabannya. Nah, bengkel ada dua dia. Dia menjual barang juga menjual jasa. Biasa jual oli, kemudian menservis juga motor. Jadi dua dia. Nah, tapi tetap iklan komersil karena tentang keuntungan atau berkaitan dengan uang. Lanjut, yang kedua, iklan non komersil. Kebalikan dari iklan komersial, iklan non komersial tidak bertujuan untuk mendapatkan profil ekonomi. Jadi dia tidak tentang uang, tidak tentang ekonomi. Iklan jenis ini berfokus memberikan informasi tentang suatu hal. Selain itu, juga dapat berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Seperti iklan keluarga berencana. Pernah dengar? Dua anak lebih? Dua anak cukup. Pernah dengar ya? Dua anak cukup. Nah, lanjut. Imbauan untuk menanam pohon. Pernah? Ada biasa ya? Tanamlah pohon. Nah, itu adalah iklan non komersil karena tidak berkaitan dengan uang. Dia hanya untuk menghimbau orang untuk melakukan sesuatu. Sama tadi contohnya juga iklan tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kalau kita membuat iklan begitu hanya untuk menyadarkan orang untuk tidak membuang sampah, tapi tidak menghasilkan uang untuk kita, tapi kebaikan. Jadi iklan itu bukan cuma tentang uang ya, tapi juga tentang kebaikan. Kalian juga bisa buat iklan di sini umpama kan ada sungai, stop buang sampah, apalagi. Di sini semoga tidak ada ya. Stop narkoba, stop merokok. Nih anak-anak SMP ini nggak boleh merokok ya. Kalian buat iklan, stop merokok, upload di media sosial kalian. Nah, seperti itu contoh iklan non komersial karena tidak berdampak uang atau ekonomi kepada kita. Oke ya, sudah paham itu dua ya? Paham? Paham. Lanjut. Nah, kita harus tahu dalam iklan itu ada kaidah kebahasaan dalam sebuah iklan. Yang pertama, persuasif. Nah, apa itu persuasif? Kalimat apa kalau persuasif? Ajakan. Nah, kata-kata yang terdapat dalam teks iklan harus persuasif, bersifat mengajak agar konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan seharusnya menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif, bahasa ajakan, agar apa yang kita tawarkan itu orang mau. Kemudian yang kedua, imperatif. Iklan biasanya menggunakan kalimat imperatif. Imperatif adalah bersifat memerintah atau memberi komando. Dalam hal ini maksudnya seperti kalimat permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Biasanya kalau permintaan, apa biasanya permintaan? Meminta seseorang untuk bekerja, apalagi membuang sampah. Kemudian ajakan, dorongan. Nah,
Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti ikutilah. Pernah dengar? Umpama yang tadi dikatakan sama Pak Jiro, ikutilah lomba apa tadi? Panjat pinang antar kecamatan Katoi, hadiah 1 unit sepeda motor. Wah. Nah, itu salah satu bahasa imperatif yang digunakan dalam sebuah iklan. Kemudian hadirilah, sama tadi yang dikatakan Jusna kalau ada konser. Nah, hadirlah konser akbar dalam rangka memperingati HUT Kolaka Utara. Biasanya mulai ini hadir artis yang akan mengisi acara ini. Siapa? Saskia Gotik yang biasa diundang di sini. Apalagi biasanya band-band yang pernah datang. Rumor pernah ya? Rumor. Nah, itu adalah salah satu iklan imperatif. Paham ya? Nah, lanjut. Ada juga contohnya. Marilah. Nah, ini biasanya marilah kita membuang sampah pada tempatnya. Itu ajakan. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan selanjutnya adalah dalam iklan berirama. Nah, ini yang biasa kita lihat di media elektronik. Biasanya kata-kata yang terdapat dalam sebuah iklan memiliki irama atau nada atau pengulangan nada yang sama agar iklan tersebut menarik dan berkesan bagi konsumen. Nah, seperti apa contohnya? Ini yang kita tampilkan di awal tadi. Ada nadanya. Ini ya. Selain ini ada lagi. Cek contoh. Ini kalian pasti ingat. Iklan yang memiliki nada dan irama. Susu saya, Susu bendera. ingat tak? Ah, apalagi nih? Indomie. Seleraku. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan yang memiliki irama. Nah, berirama ya. Sudah paham iklan ini? Paham ya? Lanjut, berkesan positif. Jadi dalam iklan itu harus berkesan positif. Produk atau jasa yang ditawarkan tentunya akan memiliki pesaing. Pasti. Bukan cuma iklan. Contoh penjual ikan di luar sana ya, banyak pesaingnya. Ada yang di pasar, ada di mana, banyak. Begitu juga dengan iklan atau produk yang kalian miliki. Contoh nanti kalian punya perusahaan, karena di sini penghasil cengkeh, kalian punya perusahaan perontok gagang cengkeh. Nah, pasti akan ada pesaingnya. Ada mungkin yang buat di desa lain. Nah, contoh juga motor sekarang. Motor sekarang sudah banyak jenisnya. Ada motor listrik, apalagi banyak. Jadi motor sekarang itu bersaing. Tapi ingat, dalam sebuah iklan harus berkesan positif. Apa maksudnya? Tidak menjelek-jelekan produk orang, tidak boleh menghina, atau jasa yang ditawarkan tersebut memang lebih baik daripada yang lain. Kalau kita membuat jasa iklan, lebih baik memberikan yang terbaik daripada yang lain tanpa menjelek-jelekan produk orang lain. Iya, itu yang harus kalian lakukan. Jadi kalau kalian buat iklan nanti, jangan beli Indomie saya, Indomie yang satu tidak enak. Boleh ya? Tidak boleh begitu ya? Karena harus berkesan positif. Contoh lagi. Oh, apa lagi ya? Umpama minuman. Minum teh gelas, tidak usah beli minum teh galon, tidak usah. Jadi melarang orang untuk membeli produk lain. Tapi teh galon tidak ada ya? Lucu juga kalau ada teh galon. Bawa 1 galon tehnya. Nah, lanjut. Jadi ingat itu tadi ya, tidak boleh menjelek-jelekan produk orang lain. Lebih baik bersaing secara baik, sehat, betul. Nah, lanjut.
kaidah iklan selanjutnya adalah ringkas. Apa itu ringkas? Singkat. Apalagi? Padat, jelas. Singkat, padat, dan jelas. Nah, iklan yang menarik adalah iklan yang tidak bertele-tele. Tidak banyak yang bilang. Nah, iklan tetapi langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Iklan yang ringkas juga berfungsi untuk memberikan kesan yang kuat kepada konsumen sehingga iklan tersebut bisa lebih mudah diingat. Oke? Mudah diingat, ringkas tapi mudah diingat. Tidak bertele-tele, sama dengan kuku Bima. Singkat jawabannya. Kuku Bima ini Kosong. satu kata saja. Singkat, padat, jelas. Tapi sering mudah diingat. Ini luar biasa ini iklannya ini. Sangat mudah diingat. Sama dengan Indomie. Hanya ketika orang bilang Indomie langsung bilang seleraku. Satu kata saja, tapi sudah diingat sampai sekarang. Oke? Paham ya? Jadi kalau buat iklan nanti nggak usah panjang-panjang. Teh galon, minuman menyejukkan, dingin, banyak sekali, bertele-tele, sehingga orang sudah malas melihat iklannya, juga tidak mudah diingat. Oke? Paham ya? Paham. Jadi kalau kalian buat iklan nanti, teh galon, mantap. Itu saja. Nah, dengan kalau ada orang bilang mantap, langsung mau beli teh galon. Oke? Lanjut. Yang terakhir, fakta. Dalam sebuah iklan, semuanya harus fakta. Karena iklan harus mengandung fakta. Misalnya, seperti alamat perusahaan yang benar-benar ada atau produk yang benar-benar ada. Biasanya, fakta ini berupa pernyataan atau biasa dibuktikan kebenarannya dan bukan berupa opini atau pendapat seseorang. Tahu opini kan? Tidak benar-benar ada. Kemudian, ini iklan ini kenapa harus fakta? Harus jelas perusahaannya yang kita atau alamatnya yang kita punya iklan. Contoh, kalau iklan kita alamatnya di sini ya di sini. Jangan iklannya. Contoh lagi, kenapa harus fakta iklan? Contoh iklan Bapak bawa salah satu makanan ini time break. Di sini iklannya memiliki lapisan coklat. Nah, harus sesuai fakta. Di dalamnya harus coklat. Kita lihat ya, apakah iklan ini betul-betul fakta. Kita buktikan. Baik, kita lihat. Ya, betul. Di dalamnya ada lapisan coklat. Nah, jadi iklan itu harus fakta. Jangan tiba-tiba jual wafer, isinya selai durian. Umpama ketika dimakan, kenapa rasa coklatnya? Berarti sudah salah karena tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalau membuat iklan ingat harus sesuai dengan fakta. Contohnya ini. Tapi setahu saya tidak ada orang yang membuat iklan tidak sesuai fakta ya. Menjual ST tapi di dalamnya umpama susu, nggak mungkin ya. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan dalam iklan yang terakhir. Nah, ingat ada 6 kaidah dalam iklan. Yang pertama, persuasif, ajakan, imperatif, berirama, berkesan positif, ringkas, dan terakhir fakta. Oke? Baik, cukup materinya. Lanjut, saya mau ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya saya sudah siapkan iklan yang mempromosikan kita hari ini. Jadi saya mau buat ice breaking tentang, lihat, kita sebelum itu kita buat
kesimpulan dulu ya, saya lupa. Kita buat kesimpulan. Jadi materi kita, iklan itu berarti tentang ajakan dalam sebuah. Jadi kita mau mengajak seseorang untuk menyukai barang atau produk yang kita miliki. Kemudian kaidah-kaidahnya jelas ada 6. Kemudian tujuan iklan ada 2 tadi. Apa tadi? Komersil dan non komersil yang menghasilkan uang atau perekonomian. Kemudian yang satu tentang mengajak orang tentang sesuatu kebaikan. Nah, lanjut ya. Saya mau ice breaking dulu. Nah, ice breaking ini saya jelaskan dulu. Nanti kalian berpasangan 2 orang setiap pasangan. Oke? Nah, kemudian aba-abanya sikat, sakit, sikut. Sikut, sakit, sikat. Nah, kalian berhadapan. Nah, ini sudah ada salah satu iklan yang saya bawa. Nah, kalian berdiri nanti saling berhadapan. Kemudian kalau saya bilang sikut, pegang sikutnya. Kalau saya bilang sakit, pegang perutnya. Kalau saya bilang sikat iklannya, produknya. Paham ya? Paham. Baik, silakan berdiri, saling berhadapan. Nah, dan ini di sebelah sana sama Igi. Baik, saya simpan produknya di tengah. Ini, mana? Ini. Saya sama ini. Baik. Sendiri bisa. Baik. Sudah dapat semua belum? Ya, ini. Baik. Dahlia ikut sama saja apa? Sama ya. Jangan lupa dimasukkan ini ya, cadangan. Sudah banyak ini saya bawa nih. Bagaimana? Sudah dapat semua? Sudah? Oke. Jangan berdiri ya. Baik. Sudah siap? Siap. Saya cek dulu konsentrasinya. Konsentrasi. Baik. Sudah siap ya? Siap. Kalau saya bilang sikut, pegang apa? Sikut. Kalau saya bilang sakit, pegang apa? Sakit. Perut. Kalau saya bilang sikat? Sakit. Ambil. Oke. Sudah siap? Siap. Kurang semangat. Sudah siap? Siap. Sikut. Kiang langsung mau sikat. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat? Angkat. Oke, lanjut. Masukkan lagi wafernya. Tepuk tangan dulu kepada. Siapa tadi yang dapat? Angkat tangannya. Wah, baik, konsentrasi lagi. Konsentrasi. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Simpan dulu kenyang. Oke, lanjut. Kayaknya seru ya. Kian dapat berapa? 2. Sudah 2. Memang kecepatannya Kia kalau begini luar biasa. Kita lanjut sama Kia ya dulu. Dapat berapa? 1. Oh, oke. Oke.
sikat. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Alis sikut. Sudah mau ambil dan pergi lagi. Sakit. Sakitnya begini. Tadi sikut begini. Bagaimana? Perhatikan dulu. Caranya adalah kalau sikut begini, nggak usah begini. Sama juga kalau sakit jangan begini. Oke, paham? Paham? Baik. Sekarang siap-siap. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Siapa yang dapat 3? Wah, oke. Oke, silakan duduk kembali. Oke, duduk kembali. Nah, sudah ya. Diangkat. Hasilnya diangkat. Baik. Nah, silakan diturunkan. Ini berkaitan, games ini berkaitan dengan materi kita itu adalah produk ya. Produk atau iklan yang iklan jasa. Nah, itu tadi. Apa itu typing ya? Nah, lanjut. Nah, siapa tadi yang sempat salah-salah? Ada yang mau ambil apa? Mau sikat tapi disuruh pegang perut. Pas mau ambil ternyata siku. Terus bahasa begini. Antara mau sikat tapi siku. Oke, sekarang saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, silakan dikerja tugasnya. Ini LKPD-nya. Ya. Silakan diisi kolom yang sudah ada di situ. Ada ya? Baik. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu. Ya, boleh. Silakan dikerjakan. Di situ ada tabel informasi iklan. Nah, kan sudah dijelaskan tadi apa-apa itu dalam iklan. Nah, di situ ada ditanyakan nama produknya. Kalau ada, ditulis ada. Kemudian diisi kolom kalimat atau gambaran yang menjelaskan informasi, diisi di situ kalau ada. Kemudian penjelasan tentang produk, keunggulan produknya apa. Nah, saya jelaskan ini keunggulan produknya biasa, keunggulan yang dimiliki oleh produk kita yang tidak dimiliki oleh produk lain. Lanjut, cara mendapatkan produk mudah, jelas ya. Kemudian informasi harga iklan tersebut. Paham ya? Paham. Oke, silakan dikerja, saya beri waktu. Ya, silakan. Oke, boleh keluar. Ya, tenang ya. Ingat, kerja baik-baik, tidak usah buru-buru. Yang penting tulisan kalian bagus ya. Ingat, jangan singkat. Oke, silakan.
Ada kesulitan? Iya. Iya. Nah, sekarang ini apa? Nah ini kemarin tuh ini ganti ini. Nah ini yang ya ini cara mendapatkan bonus. Kerjakan saya dikerjakan. Ini ada cerita di sini. Aman ya? Nah, produknya. Nah. Ingat ya, tulisannya diperbaiki ya. Kemudian ingat, tidak boleh di singkat. Ya. Ya. Kalau kolomnya tidak cukup, di bawah saja. Nanti sulam. Ya, di bawah saja. Saya nggak masuk. Baik. Ya, di bawah saja. Ingat ya, untuk LKPD-nya dikerja baik-baik. Itu tadi hal yang keunggulan produknya. Perhatikan itu keunggulan produknya. Kerjasama ya, supaya ini kita ajarkan kalian supaya bergotong. Pak, selesai. Oke, tunggu dulu teman yang lain ya. Pergi. Sudah? Belum ya? Oke, silakan dikerja dulu ya, belum? Nanti kalau sudah selesai setiap kelompok satu orang perwakilan ya ke depan. Iya, Nanti Pak. saya akan dikerja dulu baik-baik. Ya, kerja baik-baik dulu. Ingat, kalau belajar bahasa Indonesia nggak boleh singkat ya. Dan nggak mau temukan yang disingkat. Kemudian perbaiki tulisannya juga. Ya, kerjasama, gotong royong. Ya.
Belum. Oke, lanjut dulu. Belum selesai. Masih ada waktu. Ini ingat ya, kalau tidak ada di garis mendatar saja. Kalau tidak ada. Kalau ada harus ada penjelasannya. Ini. Oke. Yang nomornya. Sudah. Ya. Jadi ini pengucapannya nanti. Ini hubungi. Kecuali ini ya. Berapa ini? 12. Sebut. Ada 6 ya yang diisi. Yang pertama nama produk, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, cara mendapatkan produk, informasi harga, kemudian testimoni. Ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 belum? Sudah juga? Baik. Kelompok 4? Sudah? Yakin? Kalau sudah yakin, sekarang saya mau setiap perwakilan satu orang, satu untuk tampil ke depan membacakan jawabannya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa? Oke, maju. Sama. Baik. Sebelah sini. Nah, silakan dibacakan hasil jawaban dari kelompok 1. Nama produk Kedai Cukur Panglima. Kedai Cukur Panglima. Penjelasan tentang produk melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak. Keunggulan produk melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Oke. Cara mendapatkan produk hubungi 088880000. Oke. Informasi harga dewasa 12.000, anak-anak 8.000. Oke. Testimoninya tidak ada. Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, caranya kalau saya bilang tepuk bagus, jawabannya good. Good. Bagus. Bisa? Nah, untuk teman kalian kita kasih tepuk bagus. Good. Good. Bagus. Oke, silakan turun. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita panggil kelompok 2. Silakan ke depan. Saya lupa tadi ya.
setiap dia tampil ada syaratnya, ada caranya. Kalau saya bilang sebelum dia membaca apa di atas, bilang semua lampu, kamera, lampu, kamera, rolling, action. Baru mulai. Siap? Sudah siap dijawab? Oke. Apa di atas? Lampu, kamera, rolling, action. Silakan. Nama produk. Kedai cukur Panglima. Oke. Penjelasan tentang produk. Melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Keunggulan produk. Melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Cara mendapatkan produk. Hubungi 08888 00000. Informasi harga. Dewasa 12.000, anak-anak 8.000. Oke. Untuk teman kita beri dia tepuk bagus. Oke, silakan turun. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita panggil kelompok 3. Silakan ke depan. Irgi. Nah, sebelum Irgi tampil, apa di atas? Lampu, kamera, rolling, action. Nama produk. Kedai cukur Panglima. Penjelasan tentang produk. Melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Keunggulan produk. Melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Cara mendapatkan produk. Hubungi 08888 00000. Informasi harga. Dewasa Rp12.000, anak-anak Rp8.000. Tepuk tangan dulu. Kasih Irgi tepuk bagus. Oke, Irgi silakan turun. Terima kasih banyak. Yang terakhir kelompok apa? Silakan, bisa. Bisa, baik. Apa di atas? Lampu, kamera, rolling, action. Nama produk. Kedai cukur Panglima. Penjelasan tentang produk. Melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Suaranya ya. Keunggulan produk. Melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Cara mendapatkan produk. Hubungi 08888 0000. Ya. Informasi harga. Dewasa Rp12.000, anak-anak Rp8.000. Oke, tepuk tangannya. Tepuk bagus. Makanya bagus. Lagi, tepuk bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu bersama kita hari ini. Baik. Kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3 dan 4 sudah selesai. Nah, ayo kita jawab sama-sama dulu. Nah, di sini ada iklan. Ada gambar iklan di atas, kemudian di bawahnya ada tabel yang harus diisi tadi ya. Nama produknya adalah Kedai Cukur Panglima. Nah, penjelasan tentang produk melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan nah, keunggulan produknya luar biasa ini alat ini apa? Ini tukang cukur ini. Saya juga baru menemukan ada tukang cukur begini. Tapi inilah yang membuat tukang cukur ini menarik untuk kita gunakan jasanya. Karena ini kan iklan jasa ya. Karena dia tidak menjual. Nah, yang menarik adalah melayani panggilan ke rumah, sekolah, bisa ke sekolah kita ini, bahkan rumah sakit bisa datang. Ini dan lainnya saya tidak tahu ya. Mungkin bisa juga ditelepon kalau kita lagi mancing.
lagi mancing tiba-tiba kayaknya mau cukur rambut, hubungi kedai cukur Panglima di 0888800000, langsung datang pakai perahu kedai Panglima siap mencukur Anda dimanapun dan kapanpun. Cukur di laut. Sudah paham ya tentang ini? Paham? Dan jawabannya semuanya benar. Tetang untuk semuanya. Dan untuk semuanya kita beri diri kita semua tepuk bagus. Good. Bagus. Iya. Baik. Saya lupa juga. Terakhir saya akan berikan kalian lembar evaluasi. Silakan. Dikumpul dulu tugasnya. Kumpul ke depan. Saya periksa. Bagus semuanya jawabannya. Berarti sudah paham. Selanjutnya, kasih ya. Yuk silakan duduk kembali. Nah, sekarang saya mau berikan kalian lembar evaluasi. Nah, evaluasi pembelajaran kita hari ini. Baik, nih lembar evaluasinya yang ini ya. Oke? Lembar evaluasinya jawab. Dan silakan dijawab. Lembar evaluasinya. Pak, bisa diulangi? Boleh. Yang penting dijawab ya. Boleh, teman. Ini. Oh, ini. Nih. Ada yang mau kita sampai satu jawabannya? Iya Pak, mau. Oh, oke. Ya, jawab di sini ya. Nih. Ya. Sudah? Kita kerja ya? Ya. Ya.
Sudah ya? Oke, Pak. Sudah, oke. Apa? Ya. Ya. Sudah? Satu sudah, dua. Kenapa? Ukurannya. Ya, benar. Itu yang membuat ukurannya menarik. Sama tadi. Kenapa dia menarik? Yang tadi. Kayak gitu. Sehingga dia menarik sampai diingat sampai sekarang. Kalau Dani kalian apa? Diingat? Kalian ingat? Iya. Itu sudah tidak lama lagi kayaknya tuh. Ya. Bagus ya, Bang. Marjan. Ya. Dan baik, sudah lembar evaluasinya silakan dikumpul ke depan. Sudah ya waktunya? Masih? Ada yang belum selesai? Selesai ya? Oke, silakan dikumpul. Belum? Nah, Kiki boleh dikumpul ya. Kelompok 3, kelompok 2 belum? Ayo. Teman dikumpul. Sudah ya? Silakan kumpul ke depan. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ini jawabannya di tempat. Oke. Sudah? Kelompok 4? Sudah? Oke, kumpul. Oke. Oke, lembar evaluasinya selesai. Nah, sekarang saya akan evaluasi materi kita hari ini.
Nah, saya akan tanya ya. Baik, apa pengertian iklan? Iklan merupakan Oke, lanjut. Sekarang jenis iklan ada berapa? 1. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. 2. Iklan nyata atau penawaran. 3. Iklan layanan masyarakat. 4. Iklan permintaan. 5. Iklan media cetak. 6. Iklan media elektronik. Oke, sekarang tujuan iklan ada berapa? 2. 1. Iklan komersial. Ya, iklan komersial tentang uang. Ya, meningkatkan perekonomian. Kalau iklan non komersial tentang ya, betul. Tepuk tangan dulu. Jadi, yang terakhir, kaidah kebahasaan dalam sebuah iklan ada berapa? 6 juga. Yang pertama, persuasi. Kalau berirama bagaimana contohnya? Indomie. Kalau fakta, umpama isinya di dalamnya coklat, harus coklat juga ya. Kemudian tidak boleh menjelek-jelekan produk orang lain. Kemudian iklan harus menggunakan kalimat persuasif atau adab. Nah, karena hari ini mungkin kalian sudah luas, silakan berdiri. Saya punya ice breaking. Baik. Nah, sekarang perhatikan lagunya, pasti kalian sudah ingat. Kalau saya lihat saya naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Turun lagi. Begini. Naik ke puncak gunung. Oke? Tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kalau pohon cemara ke atas ya. Oke, paham? Paham? Konsentrasi. Baik, sebelum saya menampilkan yang speaking ini, kasih saya apa di atas? Lampu, kamera, rolling, action. Semua semangat ya. Naik, suaranya naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tentang dulu. Silakan tepuk bagus. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang materi kita untuk hari ini cukup, dan materi selanjutnya adalah slogan. Oke, iklan sudah. Minggu depan kita akan belajar tentang slogan. Nah, pembelajaran hari ini saya cukupkan, tapi sebelum itu
saya mau cek semangatnya lagi. Masih semangat? Apa? Semangat pagi, oke? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Berikan tepuk bagus untuk kita semua. Tepuk bagus. Good, good, bagus. Baik. Ada pertanyaan tentang materi ini? Sudah tidak ada ya? Nah, kalau sudah tidak ada, selanjutnya kita akan berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk doa ini akan saya pimpin langsung. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala, berdoa dimulai. Doa selesai. Adik-adik, terima kasih untuk waktunya. Dan hari ini pembelajarannya sangat luar biasa. Kalian selama pembelajaran semangat dan sudah bergotong royong juga, dan juga berpikir kreatif tadi. Saya sangat berterima kasih, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat seterusnya dan bernilai bermanfaat untuk kalian. Tentang kita. Baik, cukup sekian hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi